Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi kita di saat pagi hari ini dalam program GPDI Villa Melati Mas Menyapa dimanapun saudara berada. Mari saat ini sebelum kita mau beraktivitas, kita mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan di saat pagi hari ini firman Tuhan saya ambil dalam kitab Ayub pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Sekali lagi kitab Ayub pasal 2 ayat 9 dan ayat 10 saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan demikian. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Puji nama Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Terkadang sebagai manusia kita selalu mau menerima hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa kita selalu mau hal-hal yang terbaik itu hadir dalam kehidupan kita. Namun terkadang ada beberapa orang diantaranya yang sering sekali ketika terbiasa mengalami hal-hal yang baik, ketika hal-hal buruk datang menghampiri, kita mulai menyalahkan Tuhan atas hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam cerita ini kita tahu bahwa Ayub ini adalah seorang yang saleh di hadapan Tuhan. Ayub adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Ketika iblis mau mencobai Ayub, Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Segala Ayub yang Ayub punya, mulai daripada anak-anaknya, mulai daripada harta bendanya, mulai daripada kesehatannya itu diambil semuanya, dirampas oleh iblis. Tuhan mengizinkan akan hal itu. Sehingga ketika Ayub mengalami hal itu, sepertinya Ayub sedang berada dalam titik terendahnya. Namun di sini firman Tuhan katakan bahwa pada suatu kali istri Ayub mengatakan kepada Ayub, "Untuk kutukilah Tuhan Allahnya dan matilah." Namun di sini Ayub mengatakan kepada istrinya bahwa apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan namun tidak mau menerima yang buruk? Kita lihat begitu besar Ayub menerima segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Ketika dia diberkati oleh Tuhan lewat kekayaan, lewat anak-anak, lewat kesehatan yang Ayub miliki, kehidupan Ayub begitu sempurna, begitu sejahtera kalau kita boleh lihat daripada kisah Ayub. Namun ketika Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, kehidupan Ayub berputar 180 derajat daripada sebelumnya. Kehidupan Ayub seakan-akan berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ayub mengalami penderitaan yang begitu luar biasa karena dalam hal yang bersamaan seluruh anaknya, 10 anaknya, bahkan harta benda Ayub, bahkan kesehatan Ayub itu direnggut semuanya. Kita bayangkan ketika kita ada dalam posisi Ayub, mungkin saudara yang berkati Tuhan, kita tidak akan mampu untuk menerima hal itu. Namun inilah yang dialami oleh Ayub. Bahkan dalam hal di titik terendah sekalipun Ayub masih berkata kepada istrinya bahwa apakah kita hanya mau menerima yang baik daripada Tuhan namun tidak mau menerima hal yang buruk? Seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita mulai menerima hal-hal baik dari Tuhan, ketika kita mengalami doa-doa kita terjawab, ketika kita mengalami anugerah-anugerah yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita sedang berada dalam zona nyaman itu. Kita sedang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa itu dalam kehidupan kita. Namun kita tidak punya persiapan dalam menghadapi hal-hal yang luar daripada pemikiran kita, yaitu hal-hal yang tidak kita ingini, hal-hal buruk yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga sebagai orang percaya kebanyakan kita sering temui bahwa orang-orang sering menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupannya. Orang-orang sering meninggalkan Tuhan, orang-orang sering mengutuki Tuhan dalam kehidupannya karena dia sudah terbiasa menerima hal-hal yang baik, sehingga ketika hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupannya, ia mulai putus asa, ia mulai hilang harapan, ia mulai mempersalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupannya. Namun di saat pagi hari ini dari kisah Ayub, saudara yang diberkati Tuhan, kita boleh belajar bahwa jangan hanya mau menerima yang terbaik daripada Tuhan. Hal yang terbaik bahkan terburuk sekalipun kita harus terima dan kita harus mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam kehidupan Ayub ketika dia menerima segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Bahkan ada satu ayat yang mengatakan bahwa Ayub mulai mempersalahkan Tuhan. Namun ketika dia sadar dan bertobat, Tuhan merubah kehidupan Ayub lebih lagi daripada yang sebelumnya, kekayaan Ayub, anak-anak Ayub, bahkan kesehatan yang ia miliki. Jadi ketika Ayub berada dalam titik terendah sekalipun, Ayub tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ayub tetap
bermegah atas kasih dan kemurahan Tuhan. Bahkan dia katakan kepada istrinya, apakah kita hanya mau menerima yang baik daripada Tuhan namun tidak menerima yang buruk? Ketika Ayub menerima semuanya itu, Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan Tuhan memberikan kekayaan yang begitu luar biasa. Tuhan memberikan keturunan yang begitu luar biasa, kesehatan yang begitu luar biasa daripada Ayub. Untuk itu saudara yang diberkati Tuhan, di hari-hari ini kalau kita mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita terbiasa menerima janji-janji Tuhan. Kita terbiasa menerima hal-hal baik daripada Tuhan. Kita terbiasa menerima doa-doa kita terjawab oleh Tuhan. Biarlah kita mau belajar untuk sama seperti Ayub. Hal-hal buruk sekalipun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita belajar untuk menerima itu. Kita belajar untuk mengucap syukur. Karena di firman Tuhan katakan bahwa dalam kelemahan kuasa Tuhan itu menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Jadi kalau saat-saat ini kita berada dalam titik terendah, kita merasakan masalah itu silih berganti dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa kehidupan kita tidak ada harapan lagi, masalah tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Mari seperti Ayub mengatakan bahwa kita harus belajar menerima hal yang baik, bahkan hal yang buruk sekalipun. Kita mampu mengucap syukur di situasi yang tidak baik sekalipun. Agar apa saudara yang berkati Tuhan? Agar kuasa Tuhan mampu dinyatakan dalam kehidupan kita. Agar Tuhan mampu menyatakan berkat-Nya, anugerah-Nya dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari memperkuat firman Tuhan kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk firman-Mu yang datang di saat pagi hari ini untuk mengingatkan kami Tuhan dalam segala situasi apapun. Ajari kami untuk selalu mengucap syukur, selalu rendah hati, selalu menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Hal baik, hal buruk sekalipun, ajari kami untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Agar dalam segala sesuatunya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.